Hai Sobat Trader, pada tanggal 7 Oktober 2024 beberapa saham dari grup konglomerasi MTech melonjak naik secara signifikan. Tanpa berlama-lama mari kita bahas potensi dari saham grup konglomerasi ini. MTech merupakan perusahaan holding company. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan ini cenderung merugi, terutama pada kuartal kedua kerugian mencapai 109 miliar rupiah. Tetapi bila kita melihat di kuartal ketiga konsisten mencetak laba yang positif, ini memberikan katalis kepada pelaku pasar bahwa proyeksi laba dari perusahaan MTech akan meningkat. MTech juga cukup rajin membagikan dividen yield. Dividen yang dibagikan cukup kecil dan tidak terlalu menarik minat para investor retail. Harga saham MTech turun sebanyak 88% dari all-time high-nya. Harga saat ini cenderung sideways dan menunggu konfirmasi breakout. Jika dilihat lebih dekat, volume perdagangan yang terjadi tanggal 7 Oktober mengindikasikan adanya perlawanan yang cukup kuat dari para buyer. Maka dari itu MTech dapat kita jadikan watchlist trading, karena tipikal saham teknologi yang cenderung fluktuatif dan dari laba usahanya pun tidak cukup konsisten mencetak keuntungan. SCMA merupakan perusahaan media seperti SCTV Indosiar dan Video. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan mencetak keuntungan, berbanding terbalik dengan perusahaan induknya MTech. Di kuartal ketiga konsisten mencetak laba dengan nilai cukup besar, memberikan katalis positif kepada pelaku pasar laba dari SCMA akan besar. Perusahaan juga cukup rajin membagikan dividen yang dibagikan cukup besar dan cukup menarik. Yang dinantikan para investor yaitu terkait investasinya di Vido.com. Harga saham sudah turun sebanyak 76% dari all-time high-nya. Saat ini harganya cenderung sideways dan terjadi akumulasi beberapa bulan ke belakang. Jika dilihat lebih dekat, volume perdagangan yang terjadi tanggal 7 Oktober mengindikasikan adanya buying power yang cukup kuat. Maka dari itu SCMA dapat kita jadikan watchlist trading, karena tipikal saham media yang cukup fluktuatif dan dari laba usahanya yang dipicu dari kondisi politik di Indonesia. Bukalapak dahulu merupakan perusahaan e-commerce. Alih-alih mengembangkan platform e-commerce, Bukalapak saat ini lebih fokus untuk mengembangkan investasinya di instrumen investasi, seperti deposito yang mencapai 6,43 triliun rupiah. Hasil dana IPO Buka tersimpan juga di giro mencapai 575,95 miliar rupiah. Tidak membagikan dividen bukan berarti membuat perusahaan ini tidak menarik, karena jika dilihat total cash yang dimiliki perusahaan cukup besar, sehingga memungkinkan ekspansi perusahaan ke depannya. Harga saham sudah turun sebanyak 87%. Saat ini harganya cenderung sideways dan masih cenderung terdistribusi. Jika dilihat lebih dekat, volume perdagangan yang terjadi tanggal 7 Oktober mengindikasikan adanya buying power yang sangat kuat. Maka dari itu Buka dapat kita jadikan watchlist trading, karena tipikal saham ini yang cukup fluktuatif dan dari laba usahanya yang merugi dan tidak membagikan dividen. Sami melantai tahun 2013 merupakan perusahaan sektor kesehatan salah satunya yaitu RS Omni. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan mencatatkan rugi bersih 6 miliar, tetapi di kuartal ketiga SEM konsisten mencetak keuntungan, memberikan katalis positif kepada pelaku pasar terkait saham SEM. Perusahaan ini terakhir kali membagikan dividennya pada tahun 2018, secara garis besar kurang menarik bagi para investor. Harga saham sudah turun sebanyak 70% dari all-time high-nya. Saat ini harganya membentuk pola uptrend minor dan terjadi akumulasi konsisten sejak Mei 2024 hingga sekarang. Jika dilihat lebih dekat, pola kenaikan pada saham ini membentuk higher low minor. Sentimen dari kenaikan saham grup konglomerasi MTech dapat memicu saham ini ikut naik. Sami dapat kita jadikan watchlist trading, tetapi karena likuiditasnya kecil baiknya tidak terlalu agresif di saham seperti ini. RSGK merupakan perusahaan bidang layanan rumah sakit dan anak perusahaan dari Sami. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan konsisten mencetak keuntungan, berbanding terbalik dengan perusahaan induknya Sami. Di kuartal ketiga konsisten mencetak laba dengan nilai cukup besar, memberikan katalis positif kepada pelaku pasar terkait laba RSGK ke depan. Perusahaan juga membagikan dividen, ini menjadi poin penting bahwa RSGK lebih layak diinvestasikan bagi para investor. Harga saham sudah turun sebanyak 54% dari harga saat melantai di bursa. Saat ini harganya membentuk pola uptrend dan terjadi akumulasi beberapa bulan ke belakang. Jika dilihat lebih dekat, volume perdagangan yang terjadi tanggal 17 sampai 18 September mengindikasikan adanya perlawanan yang cukup kuat dari para buyer. Maka dari itu RSGK dapat kita jadikan watchlist investasi, karena secara keseluruhan perusahaan ini konsisten mencetak profit dan rutin membagikan dividen.
Hanya saja likuiditasnya sangat rendah, jadi diperlukan kesabaran bagi para investor yang ingin mengakumulasi saham ini. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak tips investasi saham dan strategi sukses lainnya.